dirilis ya. Itu mana, Bu? Bukan Jerman, bukan Jepang. Dulu itu Jerman, dulu itu Jepang, dulu itu Amerika. Sekarang adalah Korea. Why? Itu kenapa? Ada 3 yang dominan ya di Korea itu. Yang pertama adalah risetnya. Ya, yang pertama riset. Yang kedua adalah higher education, pendidikan tinggi. Di hampir semua orang di Korea itu sudah mengenyam pendidikan tinggi ya. Kecuali yang sudah lanjut-lanjut ya, yang muda-muda itu semua kuliah. Nah, di Indonesia daya tampung kita masih minim, makanya luar negeri Korea siapa tahu ini menambah daya penyerapan mahasiswa Indonesia di Korea. Nah, yang ketiga adalah high tech, penggunaan teknologi. Jadi teman-teman kalau mau hidup bahagia di Korea harus digital minded ya. Kalau teman gaptek, mendingan nggak usah berangkat ya, karena di sini semua serba digital. Tapi saya yakin semua yang di sini semua sudah sudah tidak gaptek lagi lah, karena udah lahir di era milenial. Nah itu yang kedua. Yang terakhir teman-teman, kenapa kami dorong? Karena Pak Presiden ya semua menteri lah bahwa kita ingin prioritaskan SDM. Karena apa? Karena resources kita sudah terbatas ya. Sumber alam kita sudah terbatas, yang kita dorong adalah peningkatan SDM. Nah, prioritas Pak Presiden juga SDM. Selain juga ya, mengoptimalkan peran teman-teman Perpika supaya berbagi. Ya. Karena Indonesia ini maju, besar ya. Teman-teman jangan sampai termakan berita-berita yang Indonesia krisis dan sebagainya. Boleh baca, boleh, tapi jangan sampai termakan. Kebetulan saya pernah di UNESCO ya, di Paris. Saya punya pengalaman, saya pergi ke Nigeria, Kenya, Ghana, Ethiopia, semua negara-negara itu saya pergi ya. Kalau melihatnya ke Korea-Korea terus, katakanlah ingin maju seperti ini ya, memang beda ya. Kita penduduknya 270 juta, ya, Korea hanya 52 juta. Ya. Teman-teman kalau lihat negara-negara di Amerika Latin, di Afrika, ya kita jauh lebih maju. 20 tahun yang akan datang pun negara-negara itu belum bisa sampai ke Indonesia pada titik saat ini. Jadi Indonesia itu nggak ketinggalan-tinggalan banget lah kalau secara internasional ya. Ada namanya indeks ya, indeks pendidikan dunia. Namanya itu EVA Index ya. Indonesia itu masih mid up ya, middle tapi paling atas. Jadi nggak usah khawatir, pendidikan Indonesia itu nggak rendah. Makanya kalau bersaing masuk ke beasiswa di Korea, saya yakin semua bisa. Tinggal nanti ikutin ya teman-teman mentor yang sudah siap mendampingi teman-teman dari Perpika ini. Saya kira itu pengantar dari saya, Kak Farel. Selamat semuanya. Terima kasih kakak yang mentor ya. Terima kasih Kak Farel. Teman-teman semua saya doakan sukses semua. Ikuti apa kata-kata teman-teman yang sudah nyampe Korea ya. You will be there. Ya. Teman-teman akan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamsamida, annyeonghaseyo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 여러분, hal sesuai. Oke, selanjutnya kita akan ada kata sambutan dari Perpika. Untuk Katina, tempat dan waktu dipersilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Bisa kedengeran ya akunya? Masuk ya suaranya? Ya. Teman-teman selamat datang di KS Klinik. Dan saya juga mau mengucapkan selamat malam buat Pak Bobot, buat sesama teman-teman mentor, dan juga partner kita, Hellocation. Selamat malam semuanya, dan juga selamat malam buat teman-teman peserta semua. Pertama-tama mau berterima kasih banyak kepada KBRI yang sudah mensupport dengan adanya acara ini. Dan saya mewakili Presiden Perpika, Pak Tias, malam ini belum bisa hadir karena berhalangan. Dan sebentar juga akan jadi mentor untuk acara KS Klinik ini. Mau menyambut teman-teman semua, selamat datang di acara KS Klinik. Dan saya mau berterima kasih banyak buat teman-teman panitia KS Klinik yang sudah bekerja keras dengan luar biasanya ya, mengakomodasi sampai ribuan peserta untuk bisa join dan juga mengikuti webinar serta mentoring kita ke depannya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk perkenalan lebih lanjutnya seperti apa, nanti bisa dinantikan ya teman-teman di sesi saya nanti. Oke, dikembalikan lagi kepada Kak Farel. Oke Kak, terima kasih banyak. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke webinar scholarship pertama, yaitu bersama dengan Kak Dini Haryani, yaitu Koika. Beliau ini
sekarang Yonsei University, jurusan Public Management. Kak Dini dipersilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang ada di Korea dan selamat sore yang ada di Indonesia karena jam 7 malam masih sore sih. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih buat KBRI dan Perpika for having me. Jadi malam ini ceritanya kita santai aja ya, Pak Gogot mohon izin nggak apa-apa ya. Dan teman-teman Perpika, aku mau cerita-cerita sedikit nih tentang beasiswa yang pernah aku emban kira-kira setahun yang lalu. Namanya beasiswa Koika. Dan sekarang aku udah lulus Kak dari Yonsei University. Jadi sekarang posisi aku udah di Indonesia. So, buat teman-teman yang sekarang mau ngejar beasiswa ke Korea dan sekarang masih di Indonesia, boleh reach me out di Instagram atau mungkin kopi darat sama aku di Jakarta. Aku feel free for that. Tapi syaratnya ini sebelum aku mulai ke sharing aku yang lebih lanjut ya. Kalau mau ketemu sama aku untuk ngobrol-ngobrol tentang essay dan segala macam, kalau bisa udah punya sertifikat bahasa Inggris dulu ya. Oke? Nah, jadi aku ini lulusan Global Master of E-Government and Public Management. Itu jurusan nama lengkapnya. Jadi E-Government and Public Management itu salah satu turunan dari ranah ilmu public administration atau public policy di Yonsei University. Saat ini aku bekerja di salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang keamanan dan pertahanan negara. Jadi memang FYI buat teman-teman semua, beasiswa aku adalah beasiswa khusus diperuntukkan untuk para pekerja di sektor publik. Itu nggak cuma PNS, tapi teman-teman yang bekerja di BUMN ataupun teman-teman yang pekerja di sektor publik tapi dia statusnya masih pegawai kontrak atau PN apa gitu, aku lupa namanya, itu juga berkesempatan boleh untuk apply di beasiswa Koika ini. Oke. Terus tadi dari Pak Gogot dan Kak dari Perpika udah ngejelasin nih kenapa sih kita harus studi di Korea. Alasan pribadi aku adalah simply karena Korea dan Indonesia kita punya start yang sama. Bayangin, kita tuh sama-sama merdeka di tahun kelima. Cuman beda bulan doang sama tanggal. Tapi lihat deh, untuk ranking university-nya, untuk ranking teknologinya, jauh. Jadi disitulah aku pengen belajar di negara yang bisa mengejar ketertinggalan secara cepat dari start yang sama. Bayangin dong betapa ambinya orang-orang di Korea ataupun sistem pendidikan mereka gitu. Ini bisa dibuktiin dari kualitas pendidikan mereka yang memadai. Jadi di waktu yang sesingkat itu mereka tuh udah punya universitas top dunia yang salah satunya itu kampus aku Yonsei University itu tuh masuk jajaran top 3 university di Korea. Seoul National University itu udah jelas itu peringkat pertama di Korea, bahkan di dunia aja dia peringkat 37. Terus Korea University itu peringkat 69 di dunia dan itu juga peringkatnya saing-saingan lah sama Yonsei University, dan yang terakhir kampus aku Yonsei University. Untuk ranah ilmu yang lebih spesifik dan kampus top dunia juga, Korea juga punya KAIS gitu. Dan other universities yang Korea punya itu juga udah masuk top university di dunia. Jadi bisa dibilang teman-teman itu nggak salah pilih kalau memang salah satu tujuan belajar untuk luar negerinya itu di Korea gitu. Terus alasan lain, benar kata Pak Gogot, aku di sini mau nampilin datanya yang ada kalau Korea itu punya, maksud aku government Korea itu sangat mendukung riset and development untuk semua jenis ilmu pengetahuan. Bahkan aku tuh baru baca hari ini per tahun 2022 itu bahkan pemerintah Korea tuh nambahin anggaran untuk research and development mereka untuk semua ilmu. Bahkan tuh mereka punya lebih dari 1.000 project yang baru di tahun 2022 ini. Ya, kalian bisa bayangin gitu. Kalian pengen belajar yang explore more di ranah ilmu masing-masing yang kalian tekunin, terus didukung sama anggaran yang mumpuni. Jadi kan semakin mantep aja tuh nanti belajarnya. Nah, terus ini sebenarnya alasan spesifik sih. Jadi aku yakin di antara 280 peserta ini, mungkin ada yang sejalan pikirannya sama aku nih, pengen belajar tentang government, tapi dari sisi teknologi. Nah, kan kalau misalkan teman-teman tadi lihat jurusan aku, itu kan nama jurusannya Electronic Government and Public Management.
Jadi memang aku pilih negara Korea Selatan sebagai destinasi studi aku karena Korea Selatan itu, pemerintah Korea Selatan itu bisa menerapkan electronic government dari sisi praktis dan dari sisi akademis. Jadi kalau dari sisi praktis, penerapan electronic government-nya itu bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia. Ada sih peringkat satunya, aku lupa negara apa, itu ada di Eropa. Tapi itu negara yang udah jauh well established dari Korea gitu kan, which is Korea itu kan yang tadi gue bilang di awal itu startnya sama Indonesia, tapi kita tuh menurut UN Development Index, menurut UN e-government Index, penerapan e-government di Korea Selatan itu masuk top 3 terbaik menurut pemeringkatan di UN. Nah, bisa dipastiin dari sisi praktikalnya jauh terbaik, berarti dari sisi akademisnya pun mereka juga didukung dari universitas yang mumpuni untuk belajar electronic government dari sisi akademis gitu. Nah, salah satu universitas yang punya di Korea itu adalah kampus aku, Yonsei University. Gitu guys. Nah, ini alasan yang lain yang sebenarnya aku tuh nggak terlalu merekomendasikan, tapi aku yakin mungkin teman-teman di sini ingin penasaran gitu, pengen datang ke Korea itu karena apa? Ya bisa karena K-entertainment-nya, tapi tolong ini jangan dijadikan alasan utama, karena nanti waktu kalian datang dan menghadapi dunia yang sesungguhnya belajar di sana itu jauh banget dari K-drama, gitu ya. Sama makanannya, ya bisa dibilang Korea itu sukses untuk mempromosikan sektor pariwisata di bidang makanan itu, walaupun jujur nih aku banyak nggak terlalu suka ya makanan Korea gitu. Terus next, biaya hidup. Aku bisa bilang in simply way, kalau biaya hidup di Seoul, di kota besar di Korea itu, nggak terlalu jauh beda sebenarnya sih dari di Jakarta. Ya beda tapi nggak terlalu signifikan. Jadi kalau memang teman-teman itu self-funding, bisalah mempresentasi ini di depan orang tua gitu kan. Sama kok kayak di Jakarta, nggak jauh-jauh beda. Dan ini juga salah satu negara yang aman untuk study, sama kayak negara-negara lain. Nah, terus gimana sih PNS studi di Korea Selatan? Actually ini nggak cuman untuk PNS saja beasiswa aku, yang tadi aku bilang. Itu untuk pekerja sektor publik. Jadi BUMN, terus tenaga kontrak di sektor pemerintahan, sama pekerja di NGO gitu. Nah, dari 3 kelompok ini bisa sekolah di Korea. Banyak jenis beasiswanya. Nanti mentor-mentor yang lain akan dijelasin. Tapi aku mau kasih in brief dulu nih, selain beasiswa KOIKA. Pilihannya jelas ada LPDP, jelas ada Global Korean Scholarship, nanti ada akan dibawain sama kakak mentor yang lain. Terus ada beasiswa dari KAIS juga. Terus ada Postco Scholarship, terus ada beasiswa profesor. Nah, ini juga aku mau kasih tahu in brief buat jadi pilihan teman-teman juga. Beasiswa profesor itu beasiswa yang langsung kalian apply ke researcher atau profesor di Korea Selatan. Jadi teman-teman tuh langsung email ke profesornya, ajukan apa research yang memang kalian pengen tekunin. Nanti biar profesornya menilai apakah itu cocok sama research yang sedang dijalankan sama si profesor tersebut gitu. Mungkin itu bisa salah satu jadi list teman-teman untuk apply scholarship di Korea Selatan. Nah, sekarang go deeper ya di scholarship aku gitu. KOIKA itu scholarship yang diberikan dari Kementerian Luar Negeri dari Kementerian Luar Negeri Korea. Jadi kurang lebih untuk beasiswa KOIKA itu dia dibuka setiap tahun. Kurang lebih angkatan beasiswa KOIKA itu setiap tahunnya dari Indonesia untuk beberapa universitas yang terpilih di Korea itu kurang lebih ada 25 awardees. Dan itu 25 awardees itu dari berbagai macam instansi atau kementerian di Indonesia. Jadi bisa dibilang ini agak cukup ketat seleksinya di antara para PNS atau pekerja sektor publik, walaupun jujur nggak sebanyak saingannya ya, walaupun nggak sebanyak saingan GKS. Karena kan GKS itu umum, siapa aja boleh apply. Tapi kalau ini kan udah screeningnya tuh udah pokoknya harus PNS atau pekerja sektor publik gitu. Waktu zaman aku dan di bawah aku setahun sih, yang diterima kurang lebih 30 orang. Saingannya ratusan sih, nggak sampai ribuan. Jadi ya bisa dibilang itu lumayan selektif juga, tapi nggak sebanyak yang GKS. Nah terus syaratnya?
untuk syarat administratif jelas. Itu pekerja-pekerja yang tadi aku bilang dengan dibuktikan surat rekomendasi dari instansinya. Jadi misalkan gini, teman-teman itu pegawai non kementerian, tapi di bawah naungan BUMN. Misalkan kayak temanku nih dia dari Exim Bank. Itu kan sebenarnya Exim itu kan instansinya di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, berarti dia harus dapat surat rekomendasi dari Kementerian Keuangan gitu. Sama, jadi kalau misalkan teman-teman nih kerja di NGO, NGO-nya bergerak di bidang apa? Misalkan bergerak di bidang lingkungan. Nah, teman-teman tuh harus dapat surat rekomendasi dari kementerian yang memang menaungi sektor tersebut. Gitulah kurang lebih. Terus umur standar ya harus di bawah 40, sehat jasmani rohani, terus udah selesai pendidikan S1 atau D4 itu bisa, karena ada teman-teman aku yang lulusan dari sekolah kedinasan, which is itu dia ijazahnya D4. Dan ini yang paling penting menurut gue, karena gue yakin seluruh beasiswa itu wajib untuk punya sertifikat bahasa Inggris yang terstandarisasi internasional, TOEFL TBT, TOEFL IBT, dan IELTS. Untuk top university di Korea, di beasiswa KOIKA ini, jadi untuk beasiswa untuk beasiswa KOIKA, itu syarat bahasa Inggris itu beda-beda di setiap universitas, tergantung dari universitasnya. Kalau top university, itu dia IELTS minimal 6, which itu Seoul National SNU, Korea University, Yonsei University, sama KAIS. Kalau nggak salah bahkan KAIS itu mintanya 6,5. Tapi kalau universitas lain, selain yang 4 yang tadi aku sebut, di bawah naungan beasiswaku, itu dia minimal 5,5 kalau nggak salah, atau 5. Jadi bisa dibilang chance kalian itu gede banget kalau mau daftar di KOIKA, tapi universitasnya bukan yang top university. Terus syarat administratif lain, yang sebenarnya ini kelihatannya kayak remeh-temeh, tapi sebenarnya itu banyak banget isiannya. Formulir KOIKA, terus ada surat keterangan kesehatan, yang itu akan lebih baik kalau ditranslate. Formulir dari kampus tujuan, ini biasanya kalau formulir KOIKA sama formulir dari kampus tujuan itu udah default ya, dapat dari KOIKA-nya sendiri. Terus ada surat rekomendasi yang tadi gue bilang, ada study plan. Nah, ini akan kita bedah nanti di hari Kamis. Aku akan breakdown gimana cara bikin study plan yang sebenarnya nggak spesifik untuk KOIKA aja, tapi bisa untuk kalian apply di scholarship lain. Itu bisa apply di LPDP mungkin, karena kebetulan aku juga mentor di Indonesia Mengglobal. Nggak boleh disebut merek ya. Oke, next. Terus ijazah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman ijazahnya belum dual language, itu harus di sworn translator dulu. Mahal, iya, karena sekolah ke luar negeri emang butuh effort di awal, tapi bahagia di akhir, percayalah. Terus transkrip nilai dalam bahasa Inggris, sama itu di sworn translation dulu. Kurikulum vitae, nah ini juga CV, itu CV akademik untuk sekolah dan CV untuk melamar kerja, itu totally different. Ini kita akan bedah di hari Kamis besok, tapi sekarang aku mau kasih tahu in brief dulu kayak apa sih bedanya gitu kan. Of course, kalian harus sudah punya paspor. Nah, untuk PNS, paspornya itu harus paspor biru atau paspor dinas. Tapi kalau yang non-PNS, itu bisa pakai paspor hijau atau paspor reguler. Kartu keluarga dalam bahasa Inggris itu di sworn translation, terus habis itu surat keterangan pegawai. Nah, ini nih, SK PNS harus ditranslate ke bahasa Inggris. Dan sertifikat penghargaan kalau punya. Tapi sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir kalau nggak punya bahasanya apa sih, achievement yang levelnya internasional, misalkan jadi pembicara di mana atau apa, nggak perlu minder. Yang penting apa, jualan esainya ya. Nanti kita belajar di hari Kamis. Terus of course ada duit yang harus disiapin ya guys, walaupun kita fully funded, tapi aku yakin semua beasiswa itu butuh biaya di awal. Tes IELTS itu 3 juta kurang lebih, ini 2,5 juta kayak data lama, mohon maaf. Atau sesuai dengan dolar pada saat itu, karena dia hitungannya dolar. Dokumen translation waktu itu aku habis sampai 1 juta, karena banyak yang ditranslate. Dan tes kesehatan. Jadi ya total bersih 8-10 juta lah. Tenang, itu masih murah, nggak ada apa-apanya dibanding kalian bayar sendiri, menurutku ya. Nah ini, untuk beasiswa KOIKA, itu nggak semua negara bisa apply. Ini for FYI teman-teman aja ya. Hanya negara-negara yang dianggap berkembang sama Korea. Bahkan kayak Malaysia, Thailand, itu nggak
bisa apply di beasiswa KOIKA. Tapi negara kita dan kayak Vietnam, Kambodia, Laos yang ada di Asia Tenggara tuh yang tadi gue sebutin, bahkan Philippines itu juga masih eligible untuk apply. Saingan kita sebenarnya orang Philippines sih, karena mereka pintar-pintar, apalagi bahasa Inggris ya. Kalau kita kan PD-nya gitu kan, tapi bahasa Inggrisnya mungkin kurang pede aja gitu. Nah, untuk beasiswa KOIKA sendiri itu nggak bisa semua jurusan, tapi jurusannya itu udah ditentuin sama beasiswanya gitu. Dan kampusnya juga, kalau misalkan teman-teman lihat in brief dari presentasiku ini, rata-rata itu kan jurusannya memang yang terkait sama kebijakan publik atau yang memang berhubungan sama ya semua ilmu sih, aku yakin itu berhubungan erat ya sama kemaslahatan hidup orang banyak gitu. Tapi kan mungkin kebijakan dari pemerintah Korea, karena memang ini kan beasiswa KOIKA itu bentuk kerjasama G2G, Government to Government Indonesia Korea gitu kan, supaya bisa mengembangkan sumber daya manusia di negara yang dianggap berkembang nih sama Korea gitu. Jadi memang jurusan-jurusannya itu yang memang langsung mensasar ke kesejahteraan publik, yaitu climate change, terus e-government jelas, agriculture, regional development, public health, gender and development. Kita punya banyak isu di sektor tersebut, jadi ini masih jadi jurusan yang dianggap penting di beasiswaku ini. Terus ada energi, ada trade, aviation management, tapi most of them itu dia belajar tentang kebijakan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ngelihat kok jurusannya Kak ada kayak eksak-eksaknya gitu ya, atau hitungan-hitungannya gitu ya, iya, tapi sedikit. Most of them itu kalian belajar kebijakan. Jadi gimana sih cara bikin kebijakan untuk climate change, gimana sih cara bikin kebijakan untuk public health yang bisa mensasar isu saat ini, contohnya COVID gitu, dan segala macam. Terus tahapan seleksi dokumen. Sebenarnya in brief gitu ya, seleksi beasiswa KOIKA itu dimulai dari kantor kalian sendiri. Kalau misalkan teman-teman itu punya saingan dari teman-teman sejawat atau teman sekerja, itu nanti orang kepegawaian tuh yang screening mana nih kira-kira yang bisa eligible untuk apply ke KOIKA. Kalau dari kantor udah oke, lolos, masuk berkasnya itu ke Kementerian Sekretariat Negara. Nanti dari Kementerian Sekretariat Negara, mereka biasanya akan nge-screening dokumen nih. Mana dokumen-dokumen yang memang udah pas untuk lolos, baru masuk ke KOIKA Indonesia. Baru nanti teman-teman di situ ada wawancara tahap pertama dari KOIKA Indonesia. Biasanya yang wawancara itu orang dari KOIKA Indonesia-nya sendiri dalam bahasa Inggris, tapi masih orang Indonesia. Baru kalau misalkan itu teman-teman udah lolos, masuk ke tahap selanjutnya. Wawancara sama profesor di universitas yang udah kalian pilih. Jadi kalau di beasiswa KOIKA itu hanya bisa pilih satu universitas dan satu jurusan, gitu. Terus ini skip aja. Nah, ini kira-kira timeline-nya. Jadi kalau di beasiswa KOIKA itu nunggunya nggak perlu lama-lama ya, guys. Dari Maret sampai Agustus aja kurang lebih, bahkan bisa even lesser, bisa cuma 3 bulan atau 2 bulan, prosesnya cepat. Karena kan yang tadi gue bilang, saingannya itu nggak terlalu banyak. Gitu. Terus ini cuman timetable yang perlu kalian siapin aja, ini which is ini timeline gue sendiri. Oke. Plus minus gitu ya. Gue bisa bilang kalau plusnya itu, ya tadi gue bilang pendaftaran tuh nggak sebanyak beasiswa lain atau GKS. Karena kalian punya privilege nih, yaitu PNS gitu kan. Yang mana itu dianggap udah pasti untuk ngasih kontribusi setelah lulus. Dan dianggap udah pasti punya pekerjaan setelah lulus. Karena kan kalian tuh harus balik. Bukan pasti balik ya, tapi harus balik. Gitu. Terus asramanya gratis, jadi kalian dapat allowance kurang lebih 1 juta won, tapi itu free. Udah nggak termasuk biaya asrama atau flat lagi, itu dibiayain sama kampus. Lumayan loh itu. Karena di Seoul itu kan nyewa apartemen atau asrama kan ya pricey juga sih kalau menurut aku. Terus jejaring alumni yang kuat. Jelas nanti teman-teman punya banyak teman seangkatan yang yaitu PNS-PNS senior gitu. Karena jujur aja orang yang lolos di beasiswa KOIKA itu rata-rata itu PNS senior yang kerjanya di atas 5 tahun. Gue jujur aja masih junior, tapi mungkin karena beruntung kali ya di kantor butuh orang-orang yang
butuh keilmuan electronic government, jadi aku butuh orang yang emang expert di bidang electronic government, jadi pimpinanku membolehkan aku untuk sekolah ke luar negeri sooner dibanding senior-senior aku. Nah, tapi minusnya durasi perkuliahan itu singkat banget. Mostly di Korea, S2 itu regulernya 2 tahun, tapi KOIKA itu hanya 1 tahun 7 bulan. Terus seleksinya lumayan panjang, yaitu ada dari kantor ke kantor lah, yang tadi gue bilang kan lumayan panjang. Nah, ini cakupan beasiswa rata-rata sama ya setiap beasiswa ya. Paling ya itu tadi plusnya kita asramanya atau flatnya free, nggak bayar sama sekali. Bahkan nggak ngasih uang deposit. Tips and trick, ya. Ini bisa applicable untuk semua beasiswa, gue rasa. Yang pertama, kita harus sehat. Jangan sampai kita punya penyakit menular kayak TBC atau yang sekarang itu yang happening tuh COVID gitu ya. Jadi pastiin teman-teman itu sehat untuk jasmani dan rohani. Terus, nah ini juga yang paling penting juga nih, yang tadi gue bilang di awal banget sebelum presentasi. Feel free untuk minta gue periksain esai kalian, tapi syarat mutlak dari gue adalah kalian harus udah punya sertifikat IELTS atau TOEFL dengan nilai setinggi-tingginya. Saran gue, mendingan kalian itu bagusin di writing skill. Karena reading itu kalau nggak ngerti bisa Google Translate. Speaking kalau nggak ngerti itu bisa nanya teman. Karena kan kalau misalkan nanti kalian udah kuliah nih di Korea, terus kalian speakingnya kurang bagus, tenang aja. You're not alone, banyak kok yang begitu. Terus sebenarnya writing juga bisa sih kalian pakai tools. Tapi ingat, kita itu ke sekolah untuk belajar, bukan untuk copy paste doang dari Google Translate ya, atau dari aplikasi gitu. Nah, dengan kalian itu punya writing skill yang bagus, itu kalian tuh punya kesempatan yang besar untuk bisa publish jurnal, dan itu menghasilkan uang, atau mungkin menghasilkan pekerjaan baru gitu. Kalau misalkan kalian itu rely on di app atau di tools yang bisa paraphrase English gitu, sayang banget. Jadi saran gue, IELTS minimal 6,5, tapi writing skill-nya kalau bisa 7 atau 6,5 gitu. Itu bisa apply beasiswa ke seluruh dunia, yakin deh gue. Terus surat rekomendasi, ini juga menurutku applicable untuk semua jenis beasiswa. Ingat ya guys, orang yang merekomendasi kalian itu bukan orang yang keren banget, harus presiden atau menteri. No, atasan langsung kalian yang benar-benar tahu sisi kognitif kalian gimana, terus cara kalian bekerja gimana, solving problem kalian bagaimana, critical thinking kalian gimana, itu kan atasan langsung kita gitu kan. Nah, paling yang terakhir yang perlu gue garis bawahin itu formulir KOIKA itu dijawab dengan sejujur-jujurnya, dengan sespesifik mungkin gitu. Aku yakin juga ini juga applicable ya di beasiswa lain. Jadi jangan nulis kenapa kalian itu mau kuliah finance misalkan, atau mau kuliah ekonomi. Jangan nulis tujuannya itu terlalu muluk-muluk. Kayak misalkan, saya mau membuat 1.000 lapangan pekerjaan di desa saya. It's good, tapi itu terlalu tidak mungkin untuk kamu yang mohon maaf nih, privilege-nya mungkin nggak sekeren artis-artis yang di Instagram follower-nya jutaan itu, atau orang-orang yang emang udah keren banget dari awalnya, yang punya privilege yang tinggi, terus dia mau apply beasiswa. Sadar diri kamu siapa, tapi kamu jangan rendah hati. Kamu, yang tadi gue bilang di awal, kamu tetap punya strength kok di pekerjaan yang sekarang kalian lagi gelutin gitu. Misalkan nih, kayak contoh nih aku ini kan di kantor aku tuh kan di tim reformasi birokrasi, tapi aku juga tim perencanaan anggaran gitu. Aku cerita aja di esaiku, aku mau masuk ke jurusan Electronic Government, Public Management di Yonsei University, karena saat ini di kantor aku ini tim reformasi birokrasi, which is itu sangat butuh penerapan aplikasi government yang mumpuni, dan butuh orang yang memang mengerti di sektor keilmuan itu dari sisi akademis dan praktis. That's why aku apply scholarship ini. Gitu. Jadi kan itu lebih lebih reachable gitu, lebih masuk akal kalau menurut aku. Nah, ini dokumen yang jadi syarat di beasiswa KOIKA dan mungkin beasiswa lain juga ya. Di sini ada self introduction dan ada motivation of applying. Kelihatannya sama, tapi itu totally different. Ini juga nanti akan kita bedah di hari Kamis, tapi teman-teman bisa baca in brief di presentasi aku. Kalau di self introduction, kalian itu hanya perlu bercerita tentang passion dan apa yang kalian kerjakan saat ini
Kalau motivation of applying itu kalian cerita tentang kenapa pilih sekolah itu, tapi harus dari sisi yang beririsan sama passion kalian dan latar belakang S1 kalian. Agak tricky, tapi later nanti kita akan bedah itu gimana. Nah, untuk Dini, mohon maaf banget, waktunya sudah habis. Oh, udah habis. Oh iya, udah nggak apa-apa. Iya, mohon maaf Sorry. banget. Oke, kalau gitu Nanti lanjut lagi sama Kak Dini hari Kamis. Hari Kamis ya, lebih lanjut lagi ya. Iya, karena emang ini pas yang udah banyak sih itunya eksplorasinya. Ya udah kalau gitu terima kasih semuanya for having me. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Aku akan cerita lebih lanjut tentang apa itu future research plan, motivation letter, etc. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mohon maaf, tapi kalau misalnya ada pertanyaan, disimpan dulu aja, nanti kita akan sesi Q&A di akhir webinar ini semua. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjut ke beasiswa KAIS bersama Kak Jarah. Kak Jarah ini dari jurusan Material Science and Engineering, dan pada Kak Jarah dipersilahkan waktu dan tempatnya. Oke, coba ya share screen dulu. Oke, kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Coba bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, salam sejahtera. Sebenarnya Dini udah ngebantuin banget, makasih loh Din. Penjelasannya udah sangat jelas gitu. Jadi kebetulan yang saya siapin di sini slide cuma 10. Isinya mungkin nggak begitu lengkap tentang cara bagaimana, karena kita bakal ada sesi selanjutnya gitu ya, untuk bahas, untuk ngebedah CV atau motivation letter dan lain-lainnya. Cuma di sini bakal dikasih briefnya, kayak misal benefitnya apa, atau ya mungkin kenalan dulu KAIS itu nature kampusnya, atau apa ya, tipe kampusnya itu kayak gimana sih, karena ini kayak bisa dibilang hampir kayak dunia sendiri gitu kalau misalnya kuliah di KAIS. Terus juga nanti bisa ngelihat profil saya kayak gimana, sebenarnya bukan untuk show off, tapi untuk ngelihat gimana sih cara yang ngestrukturin atau kayak bercerita kamu itu siapa dan apakah kamu itu pantas untuk diterima di KAIS kayak gitu. Nanti juga ada tips and trick. Jadi, untuk kontennya dikit, ya pertama self introduction, biar kenal, biar bisa ngebaca juga saya sendiri cerita tentang KAIS ini dari sudut pandang mahasiswa yang seperti apa sih dulunya gitu sebelumnya. Terus KAIS at glance, ya perkenalan KAIS itu sendiri, terus scholarship benefits-nya apa, ada juga syarat-syarat sama tanggal-tanggal yang penting untuk bukaan penerimaan paling dekat, terus tips dan trik, dan nanti di akhir bisa ada useful links yang bisa kalian screenshot untuk pelajari lebih lanjut. Oke. Ya, mungkin singkat aja, nggak akan dibahas satu-satu. Jadi nama lengkap saya Ubaidah Ibnul Jarah, biasa dipanggil Jarah. Kemarin kuliah di ITB, kebetulan jurusannya sama, teknik material. Di sini saya ngelis pernah ngapain aja sih. Nah, karena KAIS ini sendiri tipenya institut riset gitu, tempat riset, nggak kayak kampus-kampus biasa cara kerjanya. Jadi perlu banget kalian untuk tonjolin pernah riset apa sih kemarin gitu, atau pernah di lingkungan lab yang seperti apa sih. Dan ini kebetulan jurusan saya yang labnya lab urusan sama kimia banget gitu ya, nyampur kimia. Tapi kalaupun kalian jurusannya yang kayak misalnya coding kayak gitu ya, tetap aja kalian harus di-highlight pengalaman-pengalaman kalian dengan memakai software apa, atau pernah ngerjain apa, itu benar-benar kalian highlight. Karena itu yang bisa jadi penilaian profesor untuk menerima kamu. Terus setelah lulus saya kerja dulu sebagai materials engineer, meskipun nggak ada kaitannya sama fokus-fokus riset yang saya lakuin pas di ITB kemarin. Tapi nggak apa-apa, ditulis aja dan kasih tahu expertise-nya apa dan pernah pakai alat apa aja kayak gitu. Nah sekarang juga kebetulan jurusannya sama gitu, material
science dan engineering terus gitu. Cuma research fokus sekarang itu lebih ke next generation battery. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, sebenarnya urusannya tuh beda-beda gitu dari 2012 kemarin gitu. Cuma nanti mungkin dibedah di sesi selanjutnya gimana sih bercerita gitu soal pengalaman kamu, soal expertise kamu itu seperti apa, dan bagaimana itu bisa ditunjukkan sebagai hal yang membantu hidup kamu 2 tahun, atau mungkin yang mau PhD 4 tahun selama di KAIS kayak gitu. Oh ya, mungkin disclaimer aja, ini saya cerita sebagai graduate student ya, S2 atau S3 yang bisa saya wakilin. Nanti mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang mau coba S1 di sini, bisa kontak aja, nanti bisa disambungin karena komunitas KAIS, komunitas Indonesia di KAIS ini besar dan aktif kok. Udah sering juga yang nanya-nanya. Oke. Nah, tentang KAIS sendiri, ya mungkin secara singkat bisa dibilang ya top university dalam hal research dan advancement dari teknologi-teknologi yang ada di Indonesia gitu. Mungkin kalau misalnya ada banyak banget sih contohnya. Let's say layarnya Samsung kayak gitu. Nah, ini kemungkinan di 10 tahun 20 tahun yang lalu itu mulainya research-nya di KAIS gitu. Government itu kasih dana untuk KAIS research, nanti tinggal urusan company-company besar yang mikirin gimana sih biar jadi duit gitu, biar bisa dijual. Nah, jadi benar-benar kalau misalnya ada teknologi-teknologi baru yang asalnya dari Korea, pastinya ada nyangsang di KAIS dulu gitu. Nah, makanya nama KAIS sendiri sebenarnya highly regarded lah kalau misalnya orang-orang Korea sendiri dengar gitu kalau misalnya kamu orang KAIS gitu. Nah, ini lahirnya di 1971, dulu sebenarnya lokasinya di Seoul gitu. Tapi setelah Korea fokus bikin kota namanya Daejeon ini, yang lokasinya 2 jam dari Seoul pakai bis atau pakai kereta, itu jadi pusat riset gitu. Jadi ada riset dari company-company besar pun lokasinya di sini kayak gitu. Terus mungkin yang mau di-highlight, jadi international population-nya dari faculty dan students juga cukup besar gitu untuk dibandingkan dengan yang Koreanya gitu. Nah, mungkin ini karena kebetulan saya kemarin di tahun kemarin itu diminta jadi ambasador untuk admission team untuk iklanin juga ke orang-orang Indonesia yang mau lanjut graduate student di sini. Jadi meski kita nge-highlight nih bahwa di South Korea itu dulu di 2019 sih pertama, cuma selalu rankingnya itu antara 1-2-3 kayak gitulah. Kita nggak pernah turun dari top 3. Dan kalau di World University Ranking yang latest itu kita ke 41. Nah, mungkin kalau misalnya ranking kayak gini bisa bikin minder gitu ya. Tapi mungkin di kesempatan kali ini saya pengen ngasih kabar bahagia juga gitu, bahwa semakin tinggi ranking university, sebenarnya mereka itu makin butuh kita sebagai mahasiswa internasional untuk menjaga ranking mereka gitu. Jadi kalaupun kelihatannya wah ini kayaknya bakal susah nih masuk ke satu kampus itu ya, KAIS atau Seoul National University atau Korea University atau yang lain-lain yang rankingnya cukup tinggi, tapi sebenarnya kalian nggak perlu takut karena sebenarnya mereka gitu, kampus-kampus ini butuh kita juga gitu. Nah, mungkin itu yang bisa di-highlight dari presentasi saya sekarang. Nah, strong point-nya sih ya mungkin KAIS ini sangat dekat sama big companies. Kalau misalnya teman-teman yang mau kerja di Korea gitu, stay setelah kuliah, karena kita nggak dibiayain negara gitu. Jadi ya bisa nilai plus lah untuk jadi anak KAIS. Terus juga untuk akses alat-alat riset yang sangat high tech gitu, equipment dan instrumennya itu sangat gampang di sini. Terus juga profesor-profesor di sini sangat terkenal di Korea gitu, ataupun di dunia gitu, karena mereka biasanya mimpin satu kumpulan ya, komunitas atau research society. Terus juga mungkin yang baru tahun kemarin, negara Korea sendiri yang setahu saya sih satu atau udah mulai ya di kampus lain juga. Cuma KAIS itu yang pertama yang
dikasih benefit gitu. Kalau misalnya kalian lulus S2 atau S3 dari KAIS, kalian berhak untuk ngajuin permanent residence gitu. Di mana hak-hak kamu itu hampir sama kayak orang Korea asli gitu. Kayak misalnya bisa bikin bisnis di sini dan lain-lain lah. Jadi itu keunggulan, dan anak-anak Indonesia yang ada di KAIS ini kebetulan senang juga gitu karena kita nggak dibiayain sama negara, dan ya udahlah kita jadi permanent residence aja di Korea gitu. Kalau misalnya emang pengen menetap di sini. Terus lanjut ini lebih gampang dicek di website ya. Yang jelas kalau misalnya science and technology gitu, STEM pasti ada di KAIS. Tapi juga bisnis, industrial engineering, atau tadi juga di KOIKA itu sebenarnya ada juga gitu. KAIS jalur KOIKA itu bisa juga gitu karena ada yang ya mungkin ini ya science and technology policy juga kalian bisa daftar di sana. Dan juga di Seoul kita punya business and technology management, cuma nature-nya agak beda, cara apply-nya juga agak beda dikit. Dan kalian juga bisa masuk lewat KOIKA untuk di sini. Lanjut. Oke. Nah, scholarship benefit. Jadi kalau di KAIS ini, kalau misalnya kalian diterima KAIS sebagai penerima scholarship dari kampus, itu kita bebas full tuition fee ya, sangat standar sebenarnya, kampus-kampus lain pun ngasih yang serupa. Dan mungkin ini kalau dilihat ya, stipend atau uang bulanannya itu sangat kecil kan, 350.000 untuk master atau 400.000 untuk PhD. Nah sebenarnya ini hitungan sangat rendahnya. Kenapa? Karena mereka menghitung dari tinggal di asrama, terus makan juga di kafetaria kampus aja yang murah gitu. Nah tapi sebenarnya setahu saya termasuk dan teman-teman Indonesia yang lain yang S2 atau S3 di sini nggak pernah ada yang dapat angka minimum gitu. Ya bisa dibilang saya sebagai master itu ya 3 kali dari sini gitu, range-nya 3 sampai 4 kali. Nah, kenapa? Karena itu tergantung dari research participation gitu, research project participation. Gimana sih kamu tergabung dalam suatu tim dan ngerjain berapa project, berapa research sih kayak gitu. Nah, apa sih research participation? Nah, jadi kalau di KAIS ini ketika profesor punya dana dari pemerintah untuk ngelakuin research topiknya A, B, C, D gitu, yang mereka dapetin. Nah, uang-uang itu tuh terkumpulnya di KAIS gitu. Terkumpulnya sama bendaharanya dari KAIS, dari bagian finance-nya KAIS. Nah, nanti kita itu ditransferin per bulannya gitu sebagai quote unquote gaji gitu. Bisa dibilang gaji. Tergantung kita join ke berapa project sih gitu. Misal kayak misalnya tim saya ada 10 project, tapi saya ikut 2. Nah, saya itu digaji sesuai jam kerja saya untuk ngerjain 2 project kayak gitulah. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian ambis gitu, emang pengen nyari duit aja gitu supaya pulang-pulang selesai S2 kaya raya gitu, itu bisa aja. Kamu minta ikut project yang lebih banyak, artinya dapat duit yang lebih banyak ya, cuma lebih pusing, lebih stress out kayak gitulah. Jadi tenang aja, ini angka sebenarnya yang ditulis di website doang, tapi kenyataannya nggak pernah ada yang cuma dapat segini. Oke. Nah, lanjut untuk admission for international student ini, jadi kalau misalnya kalian mendaftar di website itu bakal ada checklistnya, ini yang dikasih untuk kalian submit, karena harus dikirim juga ke Korea gitu setelah kalian isi. Di application form ada motivation letter sama ya statement of purpose dan juga data diri standar lah. Terus juga ada statement of financial resources kalau misalnya kalian mau apply pakai duit sendiri. Nah, kalau misalnya kamu mau apply kayak scholarship, tinggal extra step-nya cuma ngasih centang di pilihan KAIS scholarship kayak gitu aja. Terus recommendation letters-nya 2, 1 ya kayak misalnya yang tadi Dini kasih tahu, baiknya orang yang pernah melihat etos kerja kamu. Jadi kalau misalnya kemarin saya pembimbing S1 sama manajer pas kerja kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian emang dekat sama dosen yang pernah misalnya pengabdian masyarakat atau KKN kayak gitu, itu bisa aja sebenarnya. Yang penting dia adalah saksi hidup gimana sih kamu bekerja.
Terus juga ya seperti biasa ijazah, transkrip, terus juga English proficiency, terus CV yang itu nanti kita bahas di kesempatan lainnya. Terus juga ya mungkin yang lain-lainnya nggak perlu disiapin ya karena itu kan dokumen-dokumen standar yang pasti kalian punya. Nah, kalau Mohon maaf, waktunya sudah habis. iya, Mohon maaf banget. oke. Mungkin mau ke slides terakhir yang katanya biar bisa di screenshot sama anak-anaknya. Boleh. Wah, nggak kerasa banget. Iya ya, waktunya cepat sekali. Ini sebenarnya oke, nggak apa-apa. Nah ini deh mungkin. Oke, teman-teman, Oke. apakah sudah di screenshot atau dicatat? Kalau sudah, oke. Ya mungkin nanti bisa disambung tips and triknya pas ngebahas motivation letter aja deh. Boleh. Kak Jara mungkin ada kata penutup? Ya itu aja. Ya sebenarnya poin khususnya yang tadi pengen sorry banget nih nggak ngelihat durasi itu gimana sih caranya daftar ke profesor di KAIS gitu. Cuma nanti mungkin bisa dipepetin di saat bahas statement of purpose dan motivation letter. Oke, terima kasih banyak Kak Jara. Thank you. Oke, teman-teman mau mengingatkan lagi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komen-komen silahkan disimpan dulu. Nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir webinar ini. Oke, lanjut aja kita ke webinar untuk beasiswa POSCO bersama Kak Anissa. Beliau ini berasal dari Korea University, jurusan International Business. Oke, silakan Kak Anissa. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke. Makasih banyak Farel. Sebelumnya ini sampai jam berapa ya bagian yang aku? Kelewat. 22.05. 22.05, Kak. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih banyak untuk Pak Gogot, juga teman-teman semua di sini, tadi Kak Dini, Kak Jara, juga Kak Kristina, sama Farel juga. Saya senang banget. Ini cuma sharing-sharing aja ya, jadi saya harap saya juga bisa belajar banyak dari adik-adik di sini. Kenalin, nama saya Anissa Daniswara Santoso. Kayak nama Anissa pada umumnya ya, saya bisa dan biasa dipanggil Ica. Saya umurnya 24 tahun dan baru graduation Februari kemarin. Kampus saya di Kampus Nama Negara, S1-nya di Universitas Indonesia, dan S2-nya di Korea University. Kebetulan karena kuliah di sini rasanya amanah dari dua negara ini masih diemban sampai sekarang dan sampai nanti-nanti. Terus untuk jurusannya sama di fakultas kayak 2PM Taechon, mungkin kalau yang kenal. Dan outline hari ini simple aja, pengenalan POSCO Asia Fellowship, persyaratannya apa aja dan tahapannya apa aja. Dan ini POSCO. Jadi POSCO itu tuh perusahaan baja di Korea Selatan. Dan POSCO itu provide namanya POSCO Asia Fellowship, yaitu beasiswa penuh dari POSCO yang biasanya launching di website POSCO-nya sekitar Februari sampai Maret. Sekitar segitu deh, Februari atau Maret. Dengan deadline sekitar Mei sampai Juni. Jumlah siswa yang keterimanya sekitar 50 siswa per tahun, cuma ini terbatas hanya Asia, siswa di Asia. Di Indonesia, itu kalau lihat track kakak-kakak alumni dari Indonesia itu jumlah yang diterima sekitar 2-5 per tahun. Tapi di sini saya tulis it depends karena jumlah yang diterima ini terserah POSCO gitu, mau berapa, jadi bisa berubah-ubah. Kemarin sempat ngobrol sama pihak POSCO-nya, kalau kandidat-kandidatnya yang banyak yang sesuai sama yang POSCO inginkan, bisa jadi yang dari Indonesia itu diterimanya lebih dari angka ini. Jadi jangan terlalu terpaku sama angka ini ya, just be the best version of yourself aja. Terus persyaratannya juga tergolong simple, cuma 3 sih yang paling umum, yaitu mahasiswa dari Asia, terus yang akan mendaftar program master, program doktor, atau integrated doktoral, terus yang IPK-nya di atas 3.
Lalu apa aja sih yang Posko provide? Yaitu uang kuliah, biaya hidup, settlement fee, dan sekarang alhamdulillah udah di-provide Korean language class. Cuma ini bedanya sama GKS. Kalau GKS itu kan 1 tahun full belajar bahasa Korea dulu, baru lanjut studinya. Kalau Posko ini beriringan gitu, bahasa Koreanya sama studi di Koreanya juga. Jadi biasanya jadwalnya malam. Terus untuk uang kuliah full selama 4 semester untuk studi master dan 6 semester untuk doktoral yang akan dibayarkan langsung ke universitas kitanya. Terus biaya hidup Posko memberikan 1 juta won, kalau dikursin sekitar 13 juta rupiah lah ya. Dan akan dikirim ke rekening Korea kita tiap bulannya. Jadi mungkin ini yang perlu di-note di sini, karena kita harus punya rekening Korea terlebih dahulu. Saya menyarankan bahwa nyiapin uang bekal kurang lebih 3 minggu untuk survive di Korea, karena sebelum diberikan biaya Posko itu, pembuatan rekening Korea biasanya butuh alien card, di mana alien card-nya itu perlu waktu. Alien card tuh kayak resident card gitu. Dulu saya namanya alien card, tapi kayaknya sekarang udah ganti deh. Nah, ini berikut dokumen yang harus dipersiapkan. Yang pertama, form pendaftaran, statement of purpose, terus Posko mensyaratkan 1 aja, surat rekomendasi dari profesor atau supervisor tempat kalian bekerja, lalu ijazah, terus proof of citizenship dokumen, terus English proficiency test, boleh IELTS, boleh TOEFL, tapi alhamdulillahnya tanpa minimum persyaratan. Jadi kalian mau berapa aja boleh daftar, cuma harus tetap dipastikan pas pendaftaran kampus di Koreanya. Jadi tolong disesuaikan juga. Terus kalau ada topik bisa dilampirkan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, iya, terus kan Posko tuh announce pembukaan Februari sampai Maret ya. Deadline-nya itu Mei sampai Juni. Jadi katakanlah kasarnya hanya 1 sampai 2 bulan dari jarak pembukaan ke deadline. Jadi di-note aja bahwa persiapannya bisa dimulai dari jauh-jauh hari, bahkan dari sekarang juga sebenarnya bisa. Ini buat tahapannya. Untuk alur pendaftarannya, Posko Asia Fellowship itu yang pertama kita daftar via online, terus yang setelah lolos tahap berkas akan dipanggil wawancara. Nah, waktu 2019 itu saya wawancaranya langsung di kantor Posko TJ Park Foundation-nya di Jakarta, tapi karena kondisi pandemik saat 2022 itu online, jadi mungkin depends ya kondisinya. Terus setelah lolos tahap wawancara, itu sebenarnya udah dinyatakan Posko awardee, tapi syaratnya harus diterima di universitas tujuan kita sesuai form pendaftaran saat kita mendaftar di Posko. Udah alhamdulillah habis itu bisa berangkat. Dan nah ini perubahan di Posko Asia Fellowship itu sendiri. Kalau di 2019 sama 2020 itu daftarnya masih manual via email. Dan di 2019 itu bisa daftar semua jurusan, kalau di 2020 kecuali MBA. Terus di 2022 itu apply-nya udah online dan ada 2 kali, ada gelombang 1, gelombang 2. Gelombang pertama ini semua jurusan kecuali MBA, kelas malam atau part-time. Terus, tapi alhamdulillah udah bisa di-cover NHIS. NHIS itu kayak insurance di Korea. Terus bisa ikut kelas Korea juga. Dan di gelombang kedua, jurusannya ini hanya natural science, hanya MIPA doang dan teknik. Jadi yang saya mau note di sini tuh, tolong banget saat Posko announce pembukaan beasiswanya, dilihat lagi eligibility-nya sama benefit-nya, soalnya takutnya ada perubahan yang berbeda sama yang tahun-tahun sekarang. Ini sebenarnya bukan tolak ukur penilaian Posko dalam memilih awardee, tapi ini yang kemarin saya lakukan, bisa jadi tips and trick sedikit buat teman-teman semua di sini. Jadi yang pertama, find your purpose. Jadi ketika kita udah menemukan purpose in our life, desire kita amat besar perjuangannya untuk mencapai purpose itu, di mana untuk mencapainya kita bisa planning perjalanannya dengan tahapan yang baik-baik, jalan yang baik-baik, dan kita realisasikan dengan action. And I strongly believe your purpose, your dreams, your decision are more meaningful than ikut-ikutan orang lain.
Jadi bisa banget di sini untuk tampilin jadi diri sendiri dan be the best version of you. Dan untuk semuanya secara detail akan aku bahas di mentoring Posko pada hari Rabu. Ini the glimpse of kakak-kakak alumni yang udah selesai udah selesai kuliah di Korea dan kerjanya pada di sini. Dan ini terakhir dari aku di presentasi kali ini. Makasih banyak untuk teman-teman semua. Aku harap semuanya dibukakan pintu-pintu kebaikan dan salah satunya dari Posko Asia Fellowship. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Kak Anissa atas waktunya. Tadi quotes-nya sangat meaningful sekali. Your purposes are more meaningful dan ikut-ikutan orang lain itu wow. Oke, teman-teman mau mengabarkan kenapa waktunya terbatas karena biar ada waktu lebih panjang di sesi tanya jawabnya nanti di akhirnya begitu. Lalu jika ada pertanyaan disimpan dulu aja, nanti kita akan bahas satu-satu di sesi Q&A habis ini. Dan selanjutnya kita akan ada webinar dari awardee GKS yaitu Kak Kristina. Kak Kristina, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, terima kasih. Boleh dibantu share screen? Boleh, Kak, sebentar. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Buat yang tadi udah datang dari awal, mungkin udah dengerin aku tadi sambutan ya, teman-teman. Perkenalkan dulu. Mohon maaf sebentar. Presentasi. Mohon maaf sebentar. Oh ya. Oke, udah ya. Ya, sebelum aku mulai presentasi, aku perkenalkan diri lagi. Teman-teman, nama aku Kristina Florencia, dan sekarang sedang menempuh Suaranya putus-putus, Kak. Jurusan Kak Kristina. International Studies. Kak, Halo. suaranya putus-putus, Kak. Halo, sekarang Iya, gimana? clear. Udah Sekarang clear. gimana? Masih putus-putus kah? Sudah clear. Udah ya. Oke. Jadi tadi aku perkenalan diri. Aku sekarang lagi S2 di IFA Women's University jurusan International Studies dan di Perpika juga dipercayakan sebagai wakil presiden. Itu kenapa tadi aku menggantikan Kak Tias ya untuk sambutan di acara KSW kali ini. Dan tanpa berlama-lama lagi karena kita harus berburu dengan waktu, aku akan menjelaskan ke teman-teman segala sesuatu yang kalian ketahui tentang Global Korea Scholarship. Oke, boleh di next, Kak. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu ya tentang GKS sebelumnya, atau mungkin sudah kepo-kepo gitu. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang belum tahu atau masih nggak familiar sama sekali dengan GKS. Jadi itu kenapa aku akan menjelaskan kembali tentang GKS ke teman-teman. Malam ini aku akan bicara tentang benefit scholarship-nya apa aja, kemudian ada application requirements, kemudian ada dokumen-dokumen yang perlu disubmit terkait dengan aplikasi GKS-nya, kemudian juga biaya yang secara pribadi aku keluarkan pada saat aku mendaftar GKS, serta mungkin tips and tricks-nya lebih ke expect dan unexpected ya. Jadi boleh di next dulu Kak Farel. Ya. Oke, jadi untuk beasiswa GKS sendiri, ini aku berikan penjelasan terkait dengan benefit yang aku terima sebagai penerima beasiswa GKS Graduate Program tahun 2020. Jadi kalau misalnya kalian diterima di beasiswa GKS, pertama itu uang kuliah kalian akan gratis, fully funded ya. Kemudian yang kedua, setiap bulan kalian akan diberikan uang jajan sebanyak kurang lebih 13 juta rupiah. Kemudian juga kalian akan ditanggung asuransinya di Korea Selatan untuk kesehatan kalian.
Setelah itu, untuk penerbangan dari Indonesia, khususnya dari Jakarta ke Seoul, itu akan ditanggung juga biayanya. Dan kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan studi dan kalian ingin kembali lagi ke Indonesia, itu juga akan ditanggung biaya penerbangannya. Setelah itu, kita juga mendapatkan resettlement support atau pada saat pertama pindah kan kita butuh biaya lebih ya untuk beli barang dan lain-lain. Itu sekitar 3,5 juta rupiah. Kemudian setiap setiap semester itu kita dapat allowance untuk riset sampai dengan 3 juta rupiah. Dan kalau kita memilih untuk tesis, kita bisa di-cover juga biaya cetak tesisnya. Dan untuk teman-teman yang memiliki profisiensi bahasa Korea atau topik certificate level 5 ke atas, itu bisa dapat uang tambahan sekitar 1.300.000 di setiap bulannya. Dan kalau misalnya teman-teman sudah menyelesaikan studi di Koreanya, dan teman-teman memilih untuk kembali ke Indonesia, itu akan diberikan completion grant. Tapi kalau teman-teman memilih untuk stay di Korea dan bekerja di sini, maka completion grant-nya tidak akan diberikan. Dan ini mungkin angka-angkanya ada perbedaan sedikit dengan yang program S1 atau undergraduate ya. Oke, boleh lanjut Kak Farel? Selanjutnya mengenai requirements untuk mendaftar GKS, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sebenarnya GKS ini bukan cuma untuk yang ingin belajar di Korea, tapi ada juga beasiswa GKS untuk teman-teman yang belajar Korean Studies abroad. Jadi itu untuk foreigner bisa dapat, Korean citizen juga bisa dapat. Tapi yang akan kita bahas malam ini adalah yang belajar di Koreanya. Dan untuk GKS sendiri, yang paling terkenal itu ada 2 track ya. Yang pertama ada University Track, dan yang kedua itu ada Embassy Track. Nah, kalau misalnya kita universitas, atau kita jalur universitas, itu kita proses pendaftarannya cuma 2 tahap. Yang pertama itu kita submit application ke universitasnya, terus yang kedua kita diseleksi di NIED atau Kementerian Pendidikannya Korea Selatan. Sedangkan kalau misalnya kita mendaftar jalur kedutaan atau Embassy Track, itu kita daftarnya di kedutaan Korea Selatan di negara kita masing-masing. Nah, setelah daftar di kedutaan, kita akan di-screening, diseleksi, setelah itu baru di-screening seleksi di Kementerian Pendidikan Korea atau NIED. Setelah itu baru kita diserahkan ke 3 universitas pilihan kita. Jadi kalau University Track itu cuma 1 universitas, kalau Embassy Track itu kita pilih 3 universitas. Nah, setelah itu ada batasan-batasannya juga. Kalau mau mendaftar GKS undergraduate atau S1, itu kalian harus berusia di bawah 25 tahun pada saat kalian mulai kuliah. Kalau untuk yang GKS graduate atau S2 dan doctoral program ya S3, itu kalian harus berusia di bawah 40 tahun pada saat kalian memulai programnya. Nah, setelah itu yang perlu dilakukan kalau teman-teman tertarik untuk mendaftar dari beasiswa GKS, yang pertama adalah riset tentang universitas, kemudian departemennya, dan juga kurikulumnya. Ini aku akan jelaskan kenapa diperlukan ya. Tapi untuk yang riset universitas itu, karena kalian mau memilih universitas di Korea, atau mungkin kalian udah punya kota impian gitu kan, tapi belum tahu mau universitas apa. Itu penting juga, karena sebenarnya pemilihan universitas kalian itu mempengaruhi chance kalian keterima belajar di sini dan tidak, gitu ya. Nah, kemudian nanti akan ada application package yang akan aku jelaskan dokumen-dokumennya. Setelah itu kalian juga perlu melakukan medical check-up. Jadi pada saat kalian akan mendaftar, medical check-up sangat penting karena semua yang mendaftar GKS itu harus dikatakan berbadan sehat ya untuk bisa melakukan study abroad. Oke, boleh lanjut Kak Farel? Nah, sekarang kita bahas tentang application package ya, lebih ke dokumennya ada apa saja. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar GKS, yang pertama kalian lakukan itu harus pergi ke website Study in Korea. Nah, di website Study in Korea ini, nanti teman-teman bisa mencari informasi tentang bagaimana dan juga seperti apa belajar di Korea Selatan. Nah, di website ini kalian bisa mendapatkan juga informasi tentang beasiswa GKS dan juga bisa mendownload application form yang sudah tersedia di website tersebut. Di dalam application form ini, kalian akan diminta untuk mengisi data-data diri kalian, kemudian juga akan ada personal statement,
yang nama lainnya itu motivational letter, dan juga kita juga akan punya study plan. Study plan ini untuk GKS bukan hanya untuk degree programnya saja, tapi juga bahasa, dan pada saat kalian lulus, kalian mau seperti apa rencananya. Nah, kalau kalian udah dengar-dengar kan GKS ini ada wajib belajar bahasa Korea selama 1 tahun ya. Itu kalau misalnya kalian belum memiliki topik level 5. Tapi kalau kalian sudah punya topik level 5, kalian bisa langsung masuk ke degree program kalian. Nah, belajar bahasa Korea selama 1 tahun itu, kalian harus jelaskan di study plan ini seperti apa upaya-upaya kalian. Kemudian bahasanya itu bukan hanya untuk bahasa Korea, tapi juga bahasa Inggris. Jadi itu juga perlu dijelaskan di study plan kalian. Selanjutnya, itu kita membutuhkan recommendation letter. Kalau di zaman aku daftar, aku keterima kan GKS Graduate 2020 ya, itu butuh 2 recommendation letter. Tapi kalau untuk yang sekarang cuma butuh 1 recommendation letter ya, setahu aku. Nanti bisa dicek lagi di website Study in Korea. Terus habis itu kalian juga kemudian ijazah, baik itu S1, S2, S3, dan kemudian kartu keluarga, akte kelahiran, dan juga yang paling penting menurut aku dan mempengaruhi chance kalian juga adalah proof of language proficiency, either in Korean or in English. Itu juga harus ada. Dan untuk yang aku kasih tanda kurung apostil itu peraturan baru. Kalau di zaman aku sebelumnya cuma cukup sworn translator dan notarized, itu sudah diterima, tapi kalau yang sekarang dibutuhkan semuanya diapostil oleh Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta. Boleh lanjut, Kak Farel? Nah, kalau secara biaya, kalian bisa lihat ya, itu sudah aku tulis roughly sekitar 10 juta yang aku keluarkan di tahun 2020 pada saat menyiapkan untuk daftar beasiswa ini. Terdiri dari apa biayanya, Pak? Yang pertama itu medical check-up dan juga clinical check-up. Jadi pada saat kalian daftar GKS, itu kalian harus melakukan medical check-up. Setelah kalian diterima di tahap terakhir, karena aku masuknya dengan jalur kedutaan ya, setelah kalian diterima di tahap terakhir, kalian juga harus melakukan clinical check-up. Dan ini memakan biaya ya. Kemudian yang kedua itu language proficiency test. Waktu itu aku belum pernah tes bahasa sama sekali, dan aku tesnya IELTS ya. Jadi IELTS itu sekitar 3.100.000 waktu aku bayar, dan itu sangat mahal ya. Dan yang selanjutnya juga biaya untuk penerjemahan dokumen, baik itu sworn translator ataupun notaris ataupun apostil, itu memakan biaya yang sangat besar juga, dan berhubung waktu aku menyiapkan itu lagi pandemi dan banyak pembatasan. Jadi aku rumahnya dari Tangerang, Karawaci, mau ke Jakarta adalah postal fee. Karena pada saat kalian mau mengirimkan aplikasi GKS kalian, itu kalian harus mengirimkannya dalam satu amplop ke Kedutaan Besar Korea di Jakarta. Tapi kalau misalnya kalian mau melamar langsung ke jalur universitas, berarti kalian harus kirim aplikasi kalian ke Korea Selatan menggunakan pos. Jadi itu sekitar 10 jutaan ya estimasinya. Jadi kalau mau daftar beasiswa memang bukan gratis. Nanti memang kita dapat duit, tapi dari awalnya itu tetap disiapkan juga, tetap keluar duit juga. Oke, boleh next, Kak Farah? Nah, ini adalah expect the unexpected ya, karena pada saat kita mau decide study abroad, kita perlu memikirkan banyak hal. Yang pertama aku mau share ke kalian adalah tentang sebagaimana kalian harus siap menghadapi perbedaan-perbedaan. Yang pertama terkait dengan culture shock, baik itu secara lifestyle, kemudian juga student life, kemudian makanan, Putus-putus, Kak. apalagi kalau misalnya teman-teman Indonesia, halo, ini masuk nggak yang sekarang? Iya, udah. Ya, nah jadi kalau misalnya dari sisi student life, kalian juga perlu memikirkan nih, karena murid-murid di Korea Selatan, mahasiswa-mahasiswanya itu terbilang cukup ambisius ya, mereka belajar benar-benar tekun, benar-benar rajin, nggak leha-leha, nggak nyantai-nyantai gitu ya. Jadi apakah kalian siap untuk mengambil
gaya hidup demikian gitu loh. Terus juga secara lifestyle ya, orang di Korea Selatan segala sesuatu itu maunya cepat-cepat. Jadi nggak kayak kita. Terus mereka juga sangat on time. Jadi waktu itu sangat berarti di sini. Itu perlu kalian pikirkan apakah kalian sudah siap untuk hal-hal tersebut, dan atau walaupun kamu belum siap, apakah kamu siap untuk men-challenge diri kamu terhadap hal-hal tersebut. Kemudian juga secara climate, karena di sini kan negara 4 musim ya, sedangkan kita di Indonesia kan cuma 2 musim. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini, apakah kalian siap beradaptasi dengan musimnya? Itu juga perlu kalian pikirkan dan persiapkan baik-baik. Kemudian, ya mungkin sangat-sangat berpengaruh kepada para penerima beasiswa, karena pada saat mereka datang ke sini, mereka berpikir, oh ada beasiswa nih, ada uang, gampang lah ya hidup. Tidak teman-teman, hidup di sini itu sangat-sangat mahal. Jadi kalian kalau tidak pintar-pintar atur uang, itu uang beasiswa kalian lenyap seketika. Dan itu aku berbicara dari pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi di awal-awal penerima beasiswa itu suka banget leha-leha gitu kan, jalan-jalan, party-party gitu kan sama teman-teman, keluar makan, keluar belanja gitu-gitu. Tidak disangka duitnya sudah lanjutnya restricted part-time jobs. Kenapa? Karena kalau di Korea Selatan kan dikenal sebagai negara yang mengizinkan mahasiswa untuk bekerja paruh waktu. Tapi di sini ada tapinya, khusus untuk anak-anak IKS, kalian hanya boleh bekerja paruh waktu pada saat kalian sedang mengalami summer vacation atau winter vacation. Pokoknya lagi nggak semesteran ya. Nah, dan itu pun kalian bisa part-time jobs ini ada ketentuannya berdasarkan kemampuan bahasa Korea kalian. Jadi kalau kalian topik 3 sama kalian topik 5, tentu saja yang topik 5 bisa bekerja lebih banyak waktu daripada yang topik 3. Itu yang perlu diperhatikan, karena kebanyakan orang daftar GKS itu salah kaprah, termasuk aku pada saat awal daftar. Nah, itu juga pengaruh karena aku tidak pernah mengetahui tentang beasiswa ini sebelum aku daftar, dan aku pun daftar beasiswa ini hanya karena waktu itu di tahun 2020 awal aku menghadiri konferensi internasional tentang BTS. Teman-teman tahu BTS saya? Ya, jadi aku menghadiri konferensi internasional BTS. Di sana aku juga presentasi penelitian aku tentang BTS dari sudut pandang hubungan internasional dan juga budaya populer. Jadi di situ aku bertemu dengan mantan department chair dari jurusan aku sekarang, dan beliaulah yang mengajak aku untuk masuk ke IHWA. Nah, pada saat diajak masuk ke IHWA, baru ditawarkan tentang beasiswa IHWA. Sayangnya beasiswa IHWA itu tidak memberikan monthly stipend, jadi aku tidak bisa ambil waktu itu. Barulah beliau memberitahukan aku tentang beasiswa GKS. Nah, dari situlah baru aku mulai riset. Dan waktu itu, kalau mau ditanya persiapannya berapa lama, Kak Tina, itu aku literally persiapan itu sangat-sangat singkat, karena aku baru tahu tentang beasiswa GKS itu bulan Februari awal, dan deadline GKS zaman aku untuk yang jalur kedutaan itu bulan Maret awal. Jadi itu segala sesuatu benar-benar serba cepat ya, tapi aku pada saat menyiapkan ini semua, aku benar-benar fokus dan berdedikasi waktu aku mau menyiapkan dokumen-dokumen dan aplikasi aku. Itu yang bisa aku sampaikan ya ke teman-teman. Jadi yang paling penting kalian harus banyak riset tentang beasiswanya, kalian harus banyak riset tentang negaranya, kalian harus banyak riset tentang universitasnya, dan juga program studi kalian. Nah, kemudian teman-teman ekspektasi dan realita kalian itu akan clash ya. Nah, jadi kalau kalian mau datang di Korea Selatan, itu kalian harus benar-benar menurunkan ekspektasi kalian. Jadi jangan berpikir semua cowok-cowok di Korea Selatan itu ganteng seganteng opa-opa di drama, enggak ya. Terus kalau misalnya mau bilang tinggal di Korea Selatan itu rainbow and sunshine, enggak gitu juga. Ya, jadi palingan itu yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Jadi teman-teman di sini apakah sudah siap untuk kuliah di Korea Selatan? Kalau udah siap, nanti kita ketemuan ya di Seoul ya, terus kita jalan-jalan bareng atau hangout bareng. Dan jangan lupa teman-teman, kalau kalian tiba di sini harus join Perpika ya, karena Perpika itu salah satu wadah untuk teman-teman bisa mengenal sesama mahasiswa Indonesia, dan juga buat kalian pengembangan dan aktualisasi diri juga. Sekian dari aku, dikembalikan kepada Kak Karel.
Oke, terima kasih Katina atas waktunya. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, Q&A. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan langsung unmute aja mic-nya dan berikan pertanyaannya. Dan kepada siapa? Terima kasih. Mungkin kalau misalnya nggak ada, kita akan bahas yang dari kolom chat dulu. Sebentar. Mulai dari atas ya, teman-teman. Oke, izin bertanya Kak, apakah Kakak waktu sesi wawancara atau interview use full English atau nggak masalah campur Indonesia? Ini untuk siapa boleh tahu, Kak Widya Hartati? Atau ada yang mau tanya aja langsung, ada yang mau menjawabnya langsung, Kak Mentor? Kak Kristina mungkin, atau Kak Jarah? Waktu interview, apakah pakai full English atau nggak masalah campur Indonesia? Kak Kristina boleh Aku tahu? izin jawab ya, Kak. Oh, boleh Kak. Simpel aja sih, ini kan kayaknya beasiswa yang ditampilin sekarang semuanya fundingnya dari pemerintah Korea. Jadi logikanya kita harus jawab pakai bahasa yang diakui internasional. Beda kalau fundingnya dari pemerintah Indonesia gitu. Jadi persiapin ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Dini. Oke, Kak Stefani C, raise hand. Mungkin ada pertanyaan, silakan Kak. Iya Kak, aku mau tanya, kalau misalnya untuk language proficiency-nya, contohnya yang TOEIC, itu tuh boleh nggak aku ambil kayak misalnya listening sama reading-nya aja, atau kayak harus semuanya sama writing sama speaking? Oke, Kak Mentor ada yang mau menjawab? Atau Kak Stefani mungkin ada spesifik untuk ke siapa gitu? Enggak sih Kak, tapi aku masih ada satu pertanyaan lagi sih Kak. Oke. Buat Kak Tina, aku mau nanya, kan itu waktu itu kan Kak Tina kan kuliahnya di Ihwan. Nah, aku mau tanya itu pas contohnya di personal statement atau study plan-nya apakah harus masukin soal kayak women empowerment gitu Kak, atau gimana? Kak Tina, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo Stefani, terima kasih pertanyaan. Kak Tina, mohon maaf, boleh diulang? Yang Putus-putus, Kak. menurutku in komprehensif semakin bagus, berarti nggak cuma listening reading. Oh, sorry. Halo, ini masuk nggak? Masuk, Kak. Halo. Masuk. Halo, Kak Tina. Halo, masuk nggak sekarang? Masuk, udah. Halo, masuk nggak? Masuk, oke. Oke, teman-teman. Stefani, makasih buat pertanyaannya. Jadi pertama yang terkait TOEIC itu menurut aku kalau misalnya lebih komprehensif lebih bagus. Jadi jangan cuma listening dan reading aja, tapi juga speaking dan writing. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu cuma submit parsial kayak gitu, nanti kan ini yang daftar beasiswa bukan cuma kamu aja ya, banyak orang. Dari sudut pandang reviewernya pasti mereka akan kasih ke orang yang memiliki profesiensi lebih komprehensif dari kamu dengan nilai yang lebih tinggi juga. Jadi aku sarankan untuk diambil secara penuh. Tapi kalau kakak-kakak mentor yang lain punya pengalaman yang lain, boleh ditambahkan juga. Kemudian terkait dengan apakah kalau masuk IVA itu harus ditaruh tentang woman empowerment, kalau ada lebih baik, tapi jangan dibuat-buat dan jangan fake gitu ya. Kalau aku sendiri pada saat aku daftar, aku nggak ada mention tentang woman empowerment at all, tapi aku bicara tentang bagaimana aku akhirnya tahu tentang beasiswa GKS dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di Korea Selatan.
Jadi itu sih kalau dari aku. Mungkin lebih detail bisa kita bahas pas di sesi mentoring ya. Tapi yang bisa aku jawab sekarang demikian. Balik lagi ke Farel. Oke, Kak, terima Makasih, Kak. kasih. Kak Stefani udah clear ya? Oke, Kak? Udah, Kak. Terima Oke. kasih. Iya, sama-sama. Oke, next question ke Kak Irli Zahwa Al-Harisa. Betulkah? Oke, Iya. dengar suara saya, Kak? Betul. Untuk ke siapa Kak Oh iya, pertanyaannya? ya terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya ke Kak Ica untuk Posko Asia Fellowship. Tadi kan di babnya ada tahapan setelah lolos wawancara tuh kita harus daftar universitas di Korea. Nah ini saya mau tanya, apakah ada daftar universitas tertentu di Korea yang bisa tak apply untuk Posko Asia Fellowship dan juga departemennya mungkin ada beberapa universitas khusus dan departemennya juga tertentu mungkin itu bisa diakses di mana ya? Terima kasih Kak. Oke, Kak. Boleh Kak, silahkan. Kak Ica. Boleh. Oke, makasih ya Ruli dan Farel. Jadi untuk 2019 itu semua jurusan, tapi ada rekomendasi universitasnya, kalau nggak salah itu 10 universitas terbaik di Korea. 2020 juga begitu, tapi di 2022 itu semua jurusan kecuali MBA, kelas malam, dan part-time class, itu boleh di universitas manapun. Tapi 2022 gelombang kedua itu hanya di jurusan natural science dan teknik. Kemungkinan besar untuk tahun berikutnya di semua jurusan kecuali MBA lagi, kecuali emang ada gelombang kedua lagi yang natural science dan STEM di bidang STEM-nya. Terus boleh di semua universitas, jadi diceknya tunggu aku copy itunya ya, website-nya. Bisa dicek ya di website ini, di bagian news-nya. Jadi kalau ada pemberitahuan terbaru tentang pembukaan, tolong dicek lagi jurusan-jurusan yang dimauin sama poskonya sendiri. Sudah terjawab, Erli? Ya, terima kasih Kak. Makasih. Satu lagi boleh nggak Kak? Boleh. Jadi tahapan itu kita harus dipastikan untuk lolos dari Posko Asia Fellowship sama juga udah lolos dari universitas atau mungkin lab yang kita mau apply gitu ya Kak di universitas di Koreanya itu, gitu bukan? Jadi biasanya pembukaan poskonya itu sebelum pendaftaran kuliahnya. Jadi nanti kita tulis universitas tujuan dan jurusan yang kita mau, sebanyak 3 jurusan sama 3 universitas, terserah kalian. Nanti daftar itu harus sesuai di formulir pendaftaran yang posko. Tapi ada beberapa universitas yang kayak pembukaannya pas pengumuman posko belum keluar contohnya. Jadi kalian bisa daftar aja dulu kampusnya sembari daftar posko kayak gitu. Tapi kalau mau diurutin sih daftar posko dulu baru daftar universitasnya. Jadi tolong disesuaikan sama deadline universitas masing-masing yang mau kalian tuju ya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga deh. Terima kasih Kak Anissa, terima kasih Kak Irli Zahwa Al-Harisa. Oke, selanjutnya kita ada Kak Nindi Fahkulijana. Apakah suara saya kedengaran? Betul Kak, terdengaran Kak. Oke, pertanyaan saya untuk ketiga mentors karena tentang beasiswa profesor, GKS sama posko. Yang pertama beasiswa GKS dulu. Jadi kebetulan tahun ini saya daftar GKS dan lolos sampai di tahap second round. Tapi sampai di tahap second round aja karena gagal itu sayang banget sih. Jadi kira-kira dari kakak ataupun dari teman-teman kakak tahu nggak sih kriteria dari NIIB itu sendiri? Soalnya ada beberapa awalnya dari yang lolos kemarin, yang dari negara lain itu kayak benar-benar dokumen dia tuh yang supporting dokumen dia kayak masih kurang bisa dibilang kayak gitu, tapi dia bisa lolos gitu. Padahal nggak ada research
kayak gitu-gitu tapi bisa lolos. Nah, pertanyaannya itu tadi apakah kira-kira tahu kriteria NIID. Terus pertanyaan kedua, untuk yang posko itu apakah dokumennya perlu di-apostyle dan juga perlu tanda tangan basah atau tanda tangan digital aja, karena kan posko tadi dikirimnya via online ya. Itu pertanyaannya. Terus yang terakhir untuk beasiswa profesor, kebetulan jurusan saya kan pendidikan bahasa Inggris. Mau nanya, apakah ada beasiswa profesor untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris? Karena di jurusan ini kan nggak ada lab ya, Kak. Jadinya bingung, kira-kira ada nggak gitu, mau email ke profesornya tapi takutnya gimana-gimana gitu. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Silahkan Kakak Mentor. Untuk GKS dulu mungkin. Ya, buat Kak Nindi, makasih pertanyaannya. Kalau bicara tentang kriteria ya, kita nggak tahu pasti nih kriterianya apa. Karena kan memang orang Korea mereka tuh bikinnya kalau sudah tertulis demikian saklek gitu loh, apa yang dicari-cari gitu. Nah, ini cuman asumsi aku ya, jadi jangan dijadikan pegangan resmi bahwa karena Kak Tina bilang gini berarti benar. Enggak ya, ini cuman asumsi aku mengamati kasus demikian, karena aku juga secara private itu banyak yang request untuk bimbingan, dan ada beberapa anak bimbingan aku itu juga mereka nggak lolos di NIED, padahal udah lolos. Kalau boleh tahu kan ini ngambil jurusan jalur apa? University atau embassy? University ya, sama kayak beberapa menti aku juga, itu mereka gagal di bagian NIED-nya, dan yang bisa aku penjelasan yang bisa tawarkan hanya di pada saat mereka melakukan aplikasi ke universitas dan diterima nih ya, tapi di NIID-nya banyak aspek yang dipertimbangkan, termasuk dengan penyerataan jurusan maupun penyerataan prioritas. Karena kalau dari GKS sendiri memang kita tahu dari beberapa tahun sebelumnya, dari dulu bahkan itu sangat diperhatikan dibandingkan dengan kita yang di sosial humaniora gitu kan. Nah, jadi kemungkinan pada saat di universitasnya kita dapat, tapi di NIED-nya kita lihat, kenapa kuota sosial humanioranya itu lebih sedikit daripada STEM-nya gitu. Karena mereka lebih fokus ke bagian STEM-nya tersebut, dan bisa saja mungkin di kampusnya oke, dikasih, tapi di NIED lihat, orang yang ngambil jurusan desain dapat GKS kayaknya udah melebihi kuota nih, jadi kita coba saring mana yang best of the best gitu loh. Jadi terlepas dari orang itu ada riset atau enggak, tapi bisa saja yang bikin orang itu lolos adalah di bagian language proficiency-nya. Bisa aja nilai IELTS, TOEIC, atau apapun dia lebih tinggi dari kamu, ataupun dia punya proficiency bahasa Korea yang udah level 6, gitu loh. Jadi banyak aspek yang bisa menjelaskan ketidakberhasilan tersebut. Tapi jangan jadikan hal ini untuk jadi kecil hatinya gitu loh. Enggak. Cuman sebagai pertimbangan saja, dan ini hanya based on my assumption ya, mengamati tentang fenomena itu. Semoga menjelaskan ya, Pak Nindi. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, untuk tadi ada pertanyaan untuk posko? Ya, nggak salah. Oke, makasih Nindi dan Farel. Jadi untuk apostel nggak harus, tapi semua dokumennya harus dalam bahasa Inggris. Jadi harus diterjemah tersumpah ya. Terus untuk tanda tangan sangat di-encourage untuk tanda tangan bahasa, tapi tanda tangan yang digital juga masih boleh karena situasi pandemi kemarin. Kalau sampai notaris aja bisa. Kenapa? Kenapa maaf Nindi? Kalau sampai notaris aja bisa. Nggak harus sampai notaris, cukup sampai terjemah tersumpah juga sudah boleh kok. Kalau untuk posko, tapi nanti untuk ke kampusnya mungkin itu perlu dokumen-dokumen apostel ya. Terima kasih. Oke.
Tadi ada pertanyaan terakhir ya? 3 pertanyaan bukan sih? Iya. Ya, oke. Silahkan Kakak Mentor yang terakhir. Sebenarnya itu umum ya pertanyaannya beasiswa profesor. Mungkin sekalian nambahin deh, soalnya yang saya nggak sempat kebahas ya. Jadi kalau di KAIS itu sebenarnya yang disebut KAIS Scholarship itu sebenarnya dana profesor yang dikasihin ke kamu gitu. Jadi bukan dari kampusnya yang ngasih. Jadi kamu apply ke kampus, sambungin ke profesor nanti interview, profesor mau ambil kamu, terus nanti dia yang tanda tangan lah mau ngasih duit kamu berapa, gajinya berapa, full tuition udah pasti kayak gitu. Nah kalau misalnya soal menyinggung kan tadi English literature ya, itu nggak ada lab gitu. Tenang aja kalau misalnya contohnya kayak di KAIS, teman-teman yang industrial engineering, teman-teman yang business administration itu kan dia sifatnya nggak lab megang kimia gitu ya, atau disebutnya lab basah. Nah tapi sebenarnya ada juga yang disebutnya lab kering gitu yang kerjaannya ngolah data, interview atau ambil survei kayak gitu. Jadi itu sebenarnya possible kalau KAIS sendiri ada memang lab yang tipenya seperti itu, yang caranya adalah kamu profesornya udah oke, ya udah ntar kalau di KAIS itu sebenarnya ketika profesor itu udah oke, admission itu cuma pelengkap aja gitu, cuma formalitas kayak gitu sih. Mungkin itu bisa di highlight juga kalau untuk KAIS, sebenarnya asalkan profesor udah accept, lain-lainnya itu udah kampus itu udah nggak permasalahin gitu, karena duit itu duit dari profesor kayak gitu. Tadi sebenarnya ada tips-tipsnya gitu, saya mau ngasih tahu tips-tips gimana sih untuk ngontak profesor gitu kalau untuk di KAIS, cuma mungkin nanti di hari Selasa deh kita bahas. Oke, terima kasih Kak Jarah. Oke, berikutnya Kak Hening Kirana. Kak, mohon maaf ini untuk satu pertanyaan untuk satu orang ya, karena biar yang lain dapat kesempatan untuk bertanya. Iya. Oke, Hening, Kak Hening. Iya, selamat malam Kak. Mau nanya, itu tadi ada yang tanya juga sih di chat, tapi aku mau nanya deh. Kayaknya si Army BTS Legend nanya. Completion grant itu apa ya Kak? Maksudnya apa? Terus kalau Kak sendiri ini Kak, kan udah ambil S1 atau S2 di Korea tentang GKS-nya. Next ke depannya, kalau studinya ambil beasiswa lagi lanjut di Korea, bisa nggak? Ini pertanyaan untuk Katina bukan? Betul Kak? Iya, untuk Katina. Oke, Katina silahkan waktunya. Oke, makasih Kak Haning buat pertanyaannya. Jadi kalau untuk yang completion grant itu maksudnya hadiah karena kalian sudah menyelesaikan studi kalian di Korea Selatan. Jadi itu kayak hadiah nih, tambahan sekitar kalau nggak salah 100.000 Korean won ya, berarti sekitar 1.300.000 rupiah. Nah, terus habis itu kalau misalnya untuk yang masih masalah beasiswa udah dapat nih, terus mau ulang lagi bisa. Masih bisa kalau misalnya kamu penerima GKS. Tapi kalau misalnya kamu selesai S1 di Korea tanpa GKS, dan kalau GKS itu nggak bisa. Kamu daftar kuliah, kamu selesai kuliah S2 di Korea tanpa GKS, dan kamu mau daftar S3-nya GKS, itu nggak bisa juga. Jadi sistemnya kamu udah harus penerima beasiswa GKS, baru bisa lanjut di Koreanya. Dengan beasiswa GKS lagi. Apakah menjawab? Udah ya, Sel? Kemudian kalau izin lagi kalau nanya, kalau S1 kemudian S2 GKS, S3-nya bisa GKS lagi Kak? Katina. Halo, tadi nggak masuk, Pak. Halo? Halo. Tadi nggak masuk. Halo. Untuk S1-nya misalnya kita keterima nih kayak Katina GKS, S2-nya misalnya lanjut lagi, S3-nya apakah memungkinkan untuk di-apply lagi Kak? Oh, Di luar bisa, Pak. di Korea. Bisa ya? Kamu mau S1 sampai S3 dan GKS semua bisa, asalkan jangan kamu kuliah di Korea nggak pakai GKS, terus untuk tahapan selanjutnya mau daftar GKS, itu yang mereka nggak kasih, karena mereka udah tahu kamu bisa tanpa dengan bantuan pemerintah gitu. Ya Kak, terus nih Kak, satu lagi, GKS itu jurusannya apa aja sih Kak? Tadi aku kurang dengar deh Kak, jurusannya apa? Terus untuk di bidang kesehatan khususnya GKS itu terima apply apa aja Kak jurusannya? Ya thank you Kak.
Palingan kalau jurusannya banyak ya, tapi nanti setiap tahun itu di website Study in Korea mereka bakal rilis kira-kira universitas mana, departemen apa, dan jurusan apa yang buka. Tapi kalau aku sendiri jurusannya International Studies di IHWA. Nah, kalau misalnya mau nanya untuk yang kesehatan, biasanya kalau untuk kedokteran mereka nggak buka, tapi untuk yang biomedical, kemudian juga bio-bio yang lainnya, kalau nursing aku nggak tahu, tapi kalau secara untuk yang medicine kayaknya enggak deh, nggak dibuka untuk GKS. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Christina. Iya, Kak sama. Vini. Oke, Kak Elistiana, boleh pertanyaannya. Tapi untuk pengingatan lagi, untuk satu orang, untuk satu question saja. Terima kasih. Kak Vivi. Iya, Kak. Udah denger ya suaranya ya, Kak ya? Udah, Kak. Pertanyaan untuk Kak Christina sih sebenarnya, kalau misal daftar GKS itu boleh nggak sih apply-nya itu nggak cuma satu universitas, tapi ada 2 atau 3 universitas gitu? Terima kasih. Oke, ini maksudnya university track ya, Kak? Ya. Oke, Kak Christina. Oh, university track setahu aku nggak bisa. Kamu cuma bisa daftar satu universitas aja. Kalau ketahuan daftar lebih, itu aplikasi gugur. Tapi kalau misalnya nanya tentang universitas dan juga embassy track ya, contoh di zaman aku nggak boleh daftar 2 track, tapi di tahun ini dan tahun lalu tuh boleh. Jadi tergantung yang mana yang tutup duluan dan pengumumannya keluar, baru kamu kalau gagal bisa daftar satunya lagi. Semoga menjawab ya. Terima kasih, Kak Tina. Oke, terima kasih Kak Tina. Kak Crystal Teresa, silahkan pertanyaannya. Dengar kan ya? Dengar. Ya, oke. Buat Kak Christina, buat mau nanya untuk yang seputar GKS. Pertama yang tadi kan udah dijelasin sama Kak Christina tentang persyaratan mengajukan GKS itu ada yang sampai di apostal ya, ada beberapa dokumen yang harus diapostal. Nah, itu yang diapostal itu sampai manakah yang harus diapostal? Terus yang kedua, karena di sini hanya boleh kesempatan satu pertanyaan. Yang kedua, kalau untuk private mentoring sama Kak Christina gimana caranya ya? Terima kasih. Halo Kak Kristal, oke. Jadi untuk yang apa tadi apostil ya, itu maksudnya gimana Kak? Jadi setahu aku maksudnya apostilnya itu ya berarti pertama kita sworn translator, baru habis itu notaris, habis notaris kita ke Kementerian Hukum dan HAM, habis dari Kemenkumham kita ke Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian Luar Negeri ke Kedutaan Korea. Kayak gitu sih aku prosesnya. Benar Pak pertanyaannya kayak gitu ya, atau? Betul. Berarti terakhir di Kedutaan Besar Korea. Ya betul. Kalau misalnya dari si notarisnya itu langsung ke Kedutaan Besar Korea, nggak bisa apa tetap harus melalui Kementerian Hukum dan HAM? Harus melalui seperti proses itu, setahu aku ya. Karena aku juga pas daftar prosesnya demikian. Oh oke Kak, thank you. Terus untuk yang private mentoring bisa add di Instagram aja ya Kak, nanti bisa cek di Linktree aku. Di mana? Instagram, barusan aku taruh di kolom komentar, jadi bisa cek di Linktree aku. Oh oke. Terus Kak, kalau boleh nanya, kalau untuk yang 1 tahun belajar bahasa Korea itu pas kita masuk kuliah, atau memang dipersiapkan 1 tahun kita belajar bahasa Korea tok gitu? Full 1 tahun belajar bahasa Korea tok. Oh, berarti di luar dari waktu akademik kita ya? Yes, correct. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Kristal, Kak Tina. Oke, Kak Widya Hartati. Kak Widya Hartati, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Kak Isani Yaumi. 1 pertanyaan aja ya, Kak. Kak Isani. Selamat malam. Malam. Untuk Kak Christina, ini lebih ke tips aja sih Kak. Karena kan sejauh ini yang saya tanyakan kepada awarding GKS itu punya keunikan masing-masing. Nah untuk versinya Kak Christina itu ada
ada tips sendiri nggak untuk menonjolkan keunikan diri sendiri? Soalnya selama saya untuk konsultasi ke awarding GKS itu banyak perbedaan antara A dan B gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Isani buat pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, aku jujur dengan keadaan ya. Jadi pada saat aku tulis personal statement sama study plan, aku bilang aku nggak pernah tahu tentang GKS, tapi gara-gara aku suka BTS, aku penelitian tentang BTS, akhirnya aku bisa tahu tentang GKS, aku bisa tahu tentang Korea. Dan itu yang aku tulis di personal statement aku. Yang pada saat itu semua orang bilang, aduh lu jangan kasih tahu kalau misalnya lu ini K-popers gitu, atau kamu suka fangirling atau apa-apa gitu, jangan dikasih tahu. Itu bisa bikin chance kamu lulus tuh berkurang. Tapi aku mengembrace hal tersebut karena I don't have any other reason. I want to be honest with my application, so that's why I brought it. Mungkin itu yang bisa aku sharing. Terus untuk dari segi ke masa depannya ya aku menjelaskan segala sesuatu itu dengan rinci ya. Jadi mungkin awardee lain mereka cuma tulis tentang, bukan awardee sih, kalau awardee pasti keterima. Mungkin aplikan lain itu mereka cuma tulis tentang kayak kenapa mereka mau daftar GKS, terus study plan-nya tuh nggak terlalu, tapi waktu aku daftar itu aku benar-benar detailin sampai aku jelasin setiap aku semesteran mata kuliah apa aja yang mau aku ambil dan juga berapa kredit. Jadi segala sesuatu aku pertimbangkan. Aktivitas apa yang mau aku lakukan di luar kuliah aku itu juga aku tuliskan di study plan aku. Jadi itu harus lengkap gitu, harus holistik, cuma dari akademik tapi juga aspek-aspek lain. Oke, terima kasih Kak Kristina. Oke, Kak Isani, terima kasih. Kak Tina, terima kasih juga. Kak Keanya, silahkan pertanyaannya. Iya, kedengeran nggak Kak suaranya? Kedengeran. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini mau bertanya tentang beasiswa KOIKA. Tadi dijelasin kalau bukan cuma ASN atau PNS aja yang bisa daftar, tapi pegawai BUMN juga. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan belum dijelasin Kak secara rinci gimana tahapan kalau misalkan dia jadi BUMN. Apakah mungkin proses submit dokumennya ke Setnek juga atau mungkin lewat lembaga lain? Terus kemudian tadi kan bilang tuh kalau dari pegawai bank atau pokoknya yang seputar keuangan tuh dapat rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Apakah dari Kementerian BUMN juga kalau misal pegawai BUMN? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, kakeknya. Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi ada temanku juga yang dari yang dari BUMN atau BUMD gitu ya. Saran aku untuk minta recommendation letter-nya lebih baik dari Kementerian BUMN atau kementerian yang menaungi sektor kantor kamu gitu. Misalkan kamu di BUMN yang bergerak di bidang energi, berarti lebih baik kamu minta recommendation letter dari Kementerian ESDM. Akan lebih bagus lagi kalau BUMN atau tempat perusahaan kamu bekerja itu berafiliasi sama kementerian terkait gitu. Misalkan nggak dari Kementerian BUMN atau Kementerian SDM, tapi walaupun BUMN kamu itu bergerak di bidang energi, tapi kamu itu berafiliasi sama kementerian, for example, Kemenko Marves misalkan, itu kan juga banyak tuh yang menaungi di bidang energi, contohnya. Bisa kamu minta recommendation letter dari kementerian tersebut gitu. Jadi itu akan lebih baik sih kalau misalkan kantor kamu itu berafiliasi sama kementerian-kementerian yang kerja bareng gitu. Kurang lebih itu sih yang bisa aku jawab. Terima kasih. Untuk tahapannya boleh nanya lagi Kak? Oh, boleh. Oh, sorry, tahapan satu lagi. Oke, untuk tahapannya setelah kamu udah lengkap semua berkas, kamu harus kirim ke Kementerian Sekretariat Negara karena KOIKA itu karena KOIKA itu semuanya itu decentralized di Kementerian Sekretariat Negara. Gitu kan tadi aku bilang itu G2G, government to government. Kak, boleh satu lagi untuk tips untuk dapat surat rekomendasinya dari kementerian terkait itu gimana, atau semisal karena kan meskipun saya di BUMN bagian energi dan minyak, tapi kerjanya itu di bagian community relation gitu. Jadi kan nggak tahu nih apakah bisa connect relate atau enggak kalau misal minta ke Kementerian BUMN gitu sih. Terus tahap-tahapannya ada nggak sih Kak tipsnya untuk bisa ke sana gitu. Terima kasih. Ini sebenarnya panjang sih kalau misalkan dijelasin. Nanti kamu boleh DM aku aja, ntar aku cerita di situ deh. Tapi kalau misalkan aku boleh kasih tahu in brief,
kalau kamu mau dapat recommendation letter dari orang pemerintahan gitu, coba cari temen deh di Kementerian BUMN atau di kementerian yang kerja bareng sama kantor kamu. Ya bahasanya orang dalam lah, tapi ini cari temen supaya kamu tuh bisa tahu nih nanti kira-kira surat kamu tuh ditujukannya ke pejabat yang level apa ya gitu. Gak apa-apa, nanti DM aku aja. Nanti aku cerita di situ banyak. Oke? Oke, terima kasih Kak. Nanti aku DM. Sama-sama. Good luck ya. Oke, thank you Kak Dini, Kak Kianya. Oke, karena waktunya hampir sudah selesai, kita masuk ke 3 pertanyaan terakhir. Untuk Kak Ataya Yumni Ridianti, silahkan pertanyaannya. Dan ke siapa? Ya, ya baik. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Ataya Nirdianti. Saya ingin bertanya ke Kak Kristina mengenai beasiswa GKS. Saya ingin bertanya Kak, menurut Kakak lebih efektif yang mana ya Kak? Apakah mending belajar dulu sampai mendapatkan sertifikat level 5 dan baru mendaftar, atau coba mendaftar dulu dan nanti kursus bahasa Korea selama 1 tahun di sana? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, makasih Yumi buat pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, ini bukan aku yang decide untuk kamu ya, tapi apa yang aku lakukan kalau aku ada di posisi itu. Dan actually untuk aku mengambil posisi untuk langsung daftar gitu loh. Tapi setelah ditimbang-timbang dan melihat failure rate yang lumayan tinggi, kalau kamu sayang uang, mending pastikan aplikasi kamu udah bisa membuat kamu stand out, baru kamu daftar. Nggak harus selalu dengan bahasa, tapi bisa dengan aspek-aspek lain. For example, certificates. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri nilai, oh aku udah punya banyak nih sertifikat, palingan tinggal di bahasa doang. Kamu mau gambling di situ, itu terserah kamu sih. Tapi kalau dari aku, menyarankan harus secara menyeluruh, baru kamu daftar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih kakak-kakak. Pertanyaan kedua terakhir dari Kak Octavia Safitri. Silahkan pertanyaannya Kak, dan kepada siapa? Oh ya, halo, selamat malam. Pertanyaannya untuk Kak Kristina. Aku mau tanya Kak, kan setahu aku di KU itu untuk International Studies full English course kan. Apakah ada minimal course IELTS untuk masuk apply ke major itu? Terima kasih. Halo Kak Octavia, ini kayaknya bisa lebih khusus dijawab Kak Anissa nggak sih? Karena aku nggak di KU, ya kan? Iya, betul Kak. Kak Anissa boleh bantu Iya, jawab? sorry. Iya, boleh deh. Oke, untuk KU GSIS itu minimal IELTS-nya 6 di tahun 2019. Jadi kalau mau lihat update-annya, bisa masuk ke GSIS Korea University, masuk website-nya, nanti ada requirement-nya lebih detail di situ. Tapi IELTS 6. Oh, itu Terima overall kasih. atau ada setiap aspek itu ada minimalnya, Kak? Oh, totalnya. Jadi Oh. misalkan speaking-nya 5, tapi totalnya tetap 6, itu masih boleh. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Octavia dan Kak Anissa. Pertanyaan terakhir untuk siapa nih ya? Kak Esa Mutia. Untuk pertanyaannya silahkan. Iya Kak, makasih untuk waktunya. Nama aku Esa. Aku mau tanya untuk ke Kak Anissa di Posko Scholarship. Itu kan kalau untuk beberapa, kemarin aku sempat cek di beberapa universitas itu, dia udah kerjasama untuk GKS ya. Nah kalau untuk Posko sendiri kan dia harus cari universitas dulu. Nah gimana untuk list universitasnya, mungkin gimana cara carinya yang dia tuh emang harus daftar dulu gitu loh Kak. Maksudnya yang dia nggak kerja sama GKS, terus kita bisa apply dulu buat universitasnya. Gitu sih. Makasih, Kak. Kebetulan untuk universitasnya di tahun 2002 udah diupdate lagi, nggak ada rekomendasi universitas dari Poskonya sendiri. Jadi boleh semua universitas dan boleh semua jurusan kecuali MBA, terus kelas malam sama part-time. Jadi terserah kalian mau jurusan mana, bahkan mau di universitas yang GKS rekomendasikan juga tetap boleh mendaftar Posko kok.
Oke, Kak, berarti untuk misalkan di universitas, salah satu universitas itu, terus kita daftar, itu tetap ikut jalur biasa ya gitu, yang bukan yang GKS gitu ya? Apply Oh kayak iya, jalur biasa. jadi kayak mendaftar universitas kayak biasa gitu. Oke, makasih Kak. Oke, pertanyaan terakhir itu adalah dari SM Mutia. Terima kasih semua untuk kakak-kakak mentor dan adik-adik yang sudah berpartisipasi. Mungkin nanti boleh kali ya untuk DM ke kakak-kakak mentor untuk pertanyaan lebih lanjut. Itu mungkin tadi aku lihat banyak di chat, ada IG-nya sudah disebar. Mungkin Kak, kalau ada yang belum, boleh silahkan disebar. Kalau boleh Kak, untuk pertanyaan lebih lanjutnya, Kanisa dan Kak Jariah, IG-nya apa ya? Kak Jarah, mohon maaf. Kalau gue kelingin aja ya nggak lah. Oke Kak, boleh. Ya, Silahkan. aku juga ya. Ke-link-in aja. Silahkan teman-teman ke-link-in mereka. Kalau jika ada pertanyaan, silahkan ditanya. Oke, untuk sesi terakhir kita akan ada foto bersama. Jadi kamera-kamera silahkan di-on, silahkan dinyalakan. Maaf. Oke. Wah, sudah banyak semua di sini ya. Oke. Oke, aku bantu foto ya Kak Farel untuk slide Boleh. pertama. Silahkan Kak Panitia. 1, 2, 3. Oke, lanjutnya. 1, 2, 3. Lagi, ini slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, next. 1. Oke, sampai slide lagi ya. Gaya bebas semuanya. Lucu-lucu apa jaru kayak atau apa gitu. 1, 2, 3. Lagi slide selanjutnya ya. Lucu-lucu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah difoto, udah foto ya. Oke, terima kasih semuanya, kakak-kakak panitia, kakak-kakak mentor, terima kasih sudah bergabung, kakak-kakak peserta, terima kasih sudah meluangkan waktu weekend-nya untuk webinar ini. Besok weekdays, Kak, kembali ke realita. Oke, sugeshoyo, yorobun. Sampai di sini saja kita akan webinar-webinarnya. Sampai bertemu lagi next time. Terima kasih banyak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. 감사합니다.